Halo semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Hari ini gue pengen bikin konten. Jadi gue baru banget baca berita yang sangat amat mengecewakan. Jadi kalau kalian yang tahu podcast The Overlap, itu bakalan berkolaborasi bersama Disney. Dan tahu nggak teman-teman, dia bakalan buat acara khusus untuk Wayne Rooney bersama Mark Goldbridge. Gue nggak tahu kenapa. Mereka bener-bener mengasih panggung para legend ini, yang notabene-nya, ini orang, Mark Goldbridge, itu sangat amat toksik, sangat amat reputasinya buruk. Dia suka rage bait yang gak jelas, berlebihan, menghina yang terlalu berlebih. Dia sering sekali mengatakan para pemain yang bikin confidence pemain itu sangat amat buruk, seperti Harry Maguire, Marcus Rashford, Anthony. Bahkan hampir semua pemain itu dikritisin sama dia. Yang notabene-nya kritiknya udah bukan soal hal yang fundamental, tapi lebih ke arah personal. Dia juga sering sekali ibaratkan kalau sebuah kata-kata menari di atas penderitaan klub ini. Dia ini paling suka atau paling orang yang pertama untuk bikin seorang pelatih atau bikin klub ini tidak pernah mau maju. Dianggap selalu negatif. Dia selalu bisa membuat narasi yang bikin para fans United karena audiensnya sangat banyak. Dan gue heran banyak sekali yang mendengar dia nggak tahu kenapa, atau mungkin setipe sama dia, itu mendukung dia untuk menggaungkan rage bait dia, untuk menggaungkan kritik dia kepada pemain, kepada pelatih. Untuk kalau kalian notice, para pelatih yang mau keluar, siapapun pemain itu, pasti selalu digaungkan dari narasi yang dibikin oleh dia. Karena ya baik lagi, audiens dia banyak. Dia salah satu channel fanbase United terbesar gitu, selain Stratford Paddock. Tapi gue nggak habis pikir ini orang bisa mendapatkan kepercayaan. Dan ditambah dilalahnya Wayne Rooney itu bersedia bikin program bersama dia, Stick to United. Disponsorin dari Overlap, udah pasti dari Gary Neville, dari Roy Keane. Nggak tahu gue, kayak lu nggak pernah bisa untuk mau melihat sisi positif yang lagi dilakuin, sisi positif yang lagi dibangun gitu. Gue nggak bakalan kaget kalau di musim depan itu banyak sekali menggaungkan apapun yang dilakukan oleh Carrick. Belum mulai aja ini musim, itu udah banyak sekali kritikan yang dilontarkan oleh Mark Goldbridge. Dia selalu menyebar rumor transfer yang sangat amat receh. Kalau ada pemain yang dirasa tidak bisa didatangkan oleh manajemen, tidak cocok atau tidak mau dikejar oleh manajemen dan klub, dia langsung kritik. Dia kritik habis-habisan, udah overuse gitu, terlalu udah di luar konteks. Tidak seperti orang yang menyiratkan hal positif sama sekali gitu. Dia bukan fans yang mau United ini maju. Karena dia, kalau kalian aware, selalu suka sekali pada saat klub ini terpuruk. Ya balik lagi ya, semua pundit yang kontroversial ini termasuk Mark Goldbridge, itu selalu suka klub ini, atau bahkan mungkin kita berkonspirasi gitu. Kalau mereka semua tidak mau klub ini balik lagi berjaya. Mungkin kalau dari sisi legend, mereka tidak mau terlupakan. Mereka tidak mau digantikan oleh para pemain yang mencetak sejarahnya sendiri, legacy-nya sendiri, dan perlahan-lahan nama-nama mereka ini diasingkan, disingkirkan. Karena udah terlalu lama, sudah terlalu mengakar gitu. Jadi kalau misalkan once ada pelatih, ada para pemain yang baru ini, squad yang sehat ini bisa mengelaborate atau melululantahkan para legend-legend yang lama menjadi pundit ini, era-era mereka dihilangkan, itu mereka nggak pernah terima. Makanya mereka selalu mengkritik apapun itu, yang kadang bener-bener di luar nalar gitu, di luar logika, yang tidak penting, konteksnya tidak tahu mau kemana arahnya. Sama seperti Mark Goldbridge, dia tidak pernah mau melihat United ke arah jalan yang benar. Kritik dia, opini dia, itu dia lontarkan hanya untuk engagement, hanya untuk pendapatan. Gue ngerti, kita sebagai sesama kreator tidak boleh saling menjatuhkan, apalagi sesama profesi kreator. Tapi menurut gue batas toleransi dia sudah sangat amat parah. Dia bisa bikin para audiens dia itu menyetujui opini dia dengan misinformasi dia. Dia menggiring opini yang buruk untuk bikin para fans United itu menuntut ke pelatih, menuntut ke pemain, benci dengan pemain, benci dengan pelatih, selalu mencari budaya kambing hitam. Salah satunya adalah dari influence Mark Goldbridge ini. Fans MU 13 tahun ini memang klub ini hancur, tapi narasi yang bikin lebih parah lagi, yang bikin fans United lebih terlihat selalu mencari kambing hitam, ya ada andil dari para pengkritik atau para pundit seperti Mark Goldbridge ini. Rooney setahu gue adalah pundit yang paling rasional daripada yang lain. Walaupun ada beberapa statement dia yang gak gue suka, tapi dia pundit paling rasional menurut gue. Setiap acara dia di BBC, itu paling oke pendapatnya. Gue gak tahu kenapa, atau mungkin aja nanti pada saat dia sudah menjalankan program dengan Mark Goldbridge,
Rooney ternyata mentwist semua pemikiran Mark Goldbridge dan bikin Mark Goldbridge itu menggali kuburannya sendiri. Dengan pendapat opini dari seorang legend yang dimana notabene-nya fans United itu lebih percaya dengan legend daripada Mark Goldbridge. Dan itu menjadi sebuah edukasi gue harap. Para Wayne Rooney, Gary Neville, Roy Keane, semoga bukan cuma mendapatkan sisi komersil doang, mengincar sisi komersil. Karena ini sangat amat besar teman-teman. Disney pun sampai berani untuk memasukkan label dia. Gue harap mereka bisa mendapatkan edukasi. Mereka bisa mengedukasi dengan bebas di situ. Tanpa harus mensudutkan dua belah pihak. Karena audiens mereka yang terkumpul tambah banyak lagi. Dari The Overlap, dari The United Strength. Itu kan disatuin tambah banyak lagi. Bani-bani Unitednya. Ya semoga aja lah kekhawatiran gue. Karena gue kasihan banget sama Carrick. Gue kasihan sama Bruno. Gue kasihan sama para pemain lain. Gue kasihan sama manajemen Ineos. Yang pasti bakal apapun pergerakan yang mau mengarah ke hal yang positif, ke hal yang dibenahi, fondasi ini klub yang mau dipupuk pelan-pelan, batu bata yang mau ditumpuk pelan-pelan, apapun yang lagi dijalankan sesuai timeline, sesuai job desk masing-masing, itu bisa rusak karena satu opini dari mereka semua. Itu bisa meluluhlantahkan project yang lagi dibangun, timeline yang lagi dikejar. Memang tidak bisa cepat, dan mereka tidak peduli. Mereka pingin ini klub selalu hancur, karena agar mereka tetap laku, agar mereka tetap bisa tampil dan bisa memuaskan nafsunya untuk tetap meraup keuntungan sebanyak-banyaknya. Karena ya balik lagi gitu, lu gak pernah ngelihat hal positif dari mereka, terutama Mark Goldbridge ya. Gue lebih aware atau lebih senang ngelihat Trevor Paddock gitu. Jauh sekali gitu. Kredibilitasnya, opininya yang dihasilkan juga sangat amat beda. Dan di Twitter pun, di sosial media manapun, udah banyak sekali yang mengkritik kerjasama ini. Udah banyak banget yang khawatir bagaimana nanti Carrick ke depannya. Karena kalau kita lihat, para teman-teman Carrick seperti di luar Rio Ferdinand, Wes Brown, atau orang-orang yang memang para legend itu ikut andil ya di dalam klub. Mau jadi brand ambassador, mau jadi staff kepelatihan, atau apapun itu tidak pernah sevulgar itu atau berusaha untuk bikin klub ini mundur lagi. Tapi mereka yang di luar, mereka yang tidak pernah berani, bahkan Scholes saja mengkritik Carrick, temennya sendiri. Nggak usah Carrick deh, Ole adalah korban. Ole selalu menjadi kambing hitam. Pada saat dia pertama kali menjadi interim dengan sukses, itu dipuja-puji, dianggap dia layak. Sama seperti Carrick. Awalnya juga dibaik-baikin, dinaik-naikin, sudah pantas. Dia adalah orang yang tepat untuk menjadi pelatih United sekarang. Tapi at the end of the day, setelah waktu berjalan, hari berjalan, match by match, dilululantahkan lagi. Karena persamaannya adalah, once ada orang yang sudah berani mengakomodir kapal ini, dengan memulai menutup lubang yang bikin kapal ini bocor selama 13 tahun, mengarah ke yang arah lebih baik, itu dilululantahkan lagi, diterjang ombak lagi, diterjang opini yang sampah lagi. Sorry banget gue harus ngomong kasar, karena gue gak suka banget ngelihat perjanjian ini gitu. Sedih aja, kayak gak habis-habis ya ujian untuk pelatih terutama. Ujian untuk pelatih United itu gak bakalan pernah habis. Musuhnya udah bukan para pemain lagi, udah bukan manajemen lagi, tapi musuhnya adalah teman sendiri, yang konteksnya para legend, para anak buah yang sudah dididik oleh Sir Alex menjadi Golden Age, Golden Squad, yang sudah mengantarkan banyak sekali trofi, tapi menusuk pada saat punya kepentingan di luar, yang which is sama aja. Intinya adalah agar dapurnya ngebul. Mungkin gitu aja teman-teman video kali ini. Kalau misalkan kalian punya pendapat atau keresahan yang sama seperti gue, boleh banget dicantumin di kolom komentar. Jangan lupa di subscribe, like, sama share, karena sangat berarti buat channel gue. Kalau misalkan kalian ada ide konten, boleh banget dicantumin di kolom komentar. Siapa tahu di next video bisa gue bahas. Thank you teman-teman.